Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir pada kesempatan kali ini membahas surat At-Taubah, An-Nisa ayat 17, halaman 80, An-Nisa ayat 17. Kita bahas tadinya dulu. Inna gunna. Dalam ilmu tafsir, inna itu disebut harfu taukid, huruf yang berfungsi untuk menguatkan. Dalam ilmu tajwid disebutnya gunna. Tabi'i alif, maknya itu linapi, ini meniadakan. Jadi kalau digabung innama itu menjadi harful qasr, itu huruf yang berfungsi untuk membatasi, sehingga sering diartikan hanya. Mad idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Jadi membacanya langsung dimasukkan ke huruf setelah lam. Nah, di sini huruf setelah lam itu ta. Tahu mad lain. Walaupun perlu saya sampaikan, di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan mad lain sehingga harus dibaca panjang, ada yang mengatakan tidak. Dan yang mengatakan panjang pun cara membaca panjangnya beda-beda. Taubatu alallahi tabhim, lafzul jalalah, talafan Allah didahului oleh fathah. Alif maksurahnya diabaikan saja itu. Alif maksurah itu yang ngaringkel seperti ya tanpa titik, itu disebutnya alif maksurah. Itu lillah, alif lam samsiyah atau idgham samsiyah, asalnya itu li alif lam itu. Zi matabi'iyya ya'malu matabi'i wawu. Nasu idgham samsiyah. Su'an mad wajib muttasil, mad tabi'i wawu bertemu hamzah dalam satu kata. Bijaha mad badal lating ihba hakiki. Kasrotain ketemu sa. Jadi betul-betul dibaca samar. Tahan dua ketukan biar terdengar samarnya itu. Summa gunnah, bicara gunnah mendengung, itu berkaitan dengan dua huruf, satu nun, yang kedua huruf mim yang bertasdid. Yaitu mantabi wawu, bu mantabi wawu, ming ifa hakiki. Nun mati ketemu kok secara terpisah itu.
Jadi betul-betul dibaca samar. Nanti terpisah dengan tidak terpisah itu berpengaruh terhadap bacaan, termasuk bacaan ikhfa. Apakah dibaca samarnya itu sepintas atau betul-betul dibaca samar? Qori madhamiyya bing ikhfa hakiki. Faulaina mad wajib bertansil yatu madhamiyya wawu bullah tabhim alaihim. Ada yang membacanya itu alaihum. Kalau alaihum itu kiroahnya kiroah hamzah itu Pak. Jadi ada yang namanya imam kiroah itu hamzah. Nah sehingga disebutlah kiroah hamzah. Jadi kalau barangkali Bapak ke luar negeri lah gitu Pak, sepertinya kalau di Indonesia semuanya membacanya alaihim, mungkin gitu, semuanya membacanya alaihim. Tapi kalau di luar sana atau barangkali kita baca-baca buka-buka Quran gitu ya di Madinah, itu ada yang haknya itu di doma, jadi bukan alaihim tapi alaihum. Kalau sumbernya ada itu kan hamzah itu salah satu imam kiroah dari 7 imam kiroah yang diakui. Jadi silahkan saja kalau ada sumbernya itu. Cuman kalau di kita barangkali ada yang membaca alaihum kaget gitu, itu salah gitu. Kalau yang masyarakatnya belum tahu itu tentang kiroah. Jadi kalau dibaca alaihim atau alaihum itu kaitannya bukan dengan ilmu tajwid nanti Pak, tapi kaitannya dengan ilmu kiroah gitu. Kalau ilmu kiroah itu beda dengan ilmu langgam. Jadi di kita suka ada yang memahami ilmu kiroah itu ngalagu gitu. Ada langgam, ada kiroah. Kalau kiroah itu kaitannya dengan tadi kiroah sab'ah itu. Kalau langgam ya langgam seperti bayati, nahawan, itu langgam itu. Waka madhabi alif nallu tabhim ali madhabi iya man idhar khalqi fathatain ketemu ha secara terpisah, jadi betul-betul dibaca jelas, bunyinya n Pak. Tahan 2 ketukan biar terdengar jelas. Man, huruf alifnya abaikan saja. Haki madhbiyya mad iwad. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Di ayat 17 ini Allah berbicara tentang taubat. Apa itu taubat itu? Taubat itu diambil dari kata taba yatubu, taubatan itu. Artinya kembali, Pak. Kembali. Jadi secara sederhana, secara bahasa, orang yang bertaubat itu adalah orang yang kembali. Kembali apa kan gitu? Jadi ketika orang itu berbuat dosa, berbuat maksiat, orang tersebut menjauh, Pak. Menjauh dari Allah gitu. Atau melenceng dari siratal mustaqim gitu. Kalau saya ilustrasikan itu ibarat ini. Ibarat kereta gitu. Yang rodanya itu keluar dari relnya, nah itu orang yang berdosa itu seperti itu. Karena kita ini kan
sedang berjalan menuju akhirat, sedang berjalan menuju Allah, dan untuk sampai kepada Allah dengan selamat, dengan bahagia, kita harus berjalannya itu di atas rel Shiratal Mustaqim. Nah, ketika orang itu berbuat dosa atau maksiat, maka dia itu keluar dari rel gitu Pak, atau menjauh dari rel. Maka diperintahkan untuk taubat, artinya diperintahkan untuk kembali kepada rel semula, yaitu Shiratal Mustaqim. Orang ketika berbuat, orang itu kan asalnya fitrah Pak, suci. Dan ketika orang itu suci, itu dekat dengan Allah, zat yang maha suci. Kan nyambung tuh, ada chemistry, kita suci, Allah maha suci. Nah, ketika orang itu berbuat dosa atau maksiat, maka dia itu kotor Pak, ternoda. Nah, makanya dia diperintahkan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat, beristighfar, beramal soleh, dalam rangka kembali menjadi suci. Ketika dia kembali menjadi suci, maka dia itu dekat kembali dengan Allah. Nah, itulah istilahnya itu disebut taubat ya, atau kembali kepada fitrahnya yang semula, kembali kepada rel Shiratal Mustaqim, atau bahasa populer kita itu kembali kepada jalan yang benar itu Pak. Itu taubat itu begitu. Jadi innama, sesungguhnya, hanyalah itu. Ada ma itu Pak. Sesungguhnya hanya at-taubatu, taubat, alallahi, bagi Allah. Nah, para ulama banyak atau mayoritas menafsirkan begini: sesungguhnya Allah mewajibkan untuk dirinya gitu, menerima pertaubatan itu gitu. Jadi sesungguhnya Allah mewajibkan untuk dirinya menerima pertaubatan itu, menerima orang yang kembali itu. Kenapa ulama banyak menafsirkan seperti itu gitu? Karena kalau ditafsirkan begini, sesungguhnya taubat yang diterima itu hanyalah, nah itu berat katanya. Jadi para ulama mengatakan, jadi sesungguhnya taubat yang diterima itu hanyalah, nah itu sangat berat bagi kita manusia. Berbeda dengan begini, sesungguhnya yang Allah wajibkan untuk dirinya menerima taubat itu adalah, nah itu Pak, siapa? Li, untuk alladzina, orang-orang yang ya'maluna. Ini kalau menggunakan ya'malu berarti orang yang berbuat dosanya itu, orang yang keluar dari rel itu, perbuatannya itu terkait dengan perbuatan-perbuatan yang bernuansa agama gitu Pak, bernuansa ibadah. Makanya disebut ya'malun, bukan yaf'alun. Kalau yaf'alun itu identik dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya duniawi itu. Makanya orang yang mengurus zakat disebut amil zakat itu. Karena zakat itu kan ibadah. Orang yang menikahkan disebutnya amil, bukan fa'il. Sebetulnya fa'ala dengan amila itu artinya sama, bekerja gitu, atau mengerjakan. Tapi orientasinya beda gitu, penerapannya beda. Kalau amila itu kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya agama, akhirat. Kalau fa'ala itu berkaitan dengan sifatnya duniawi.
Jadi lilladzina ya'maluna, untuk orang-orang yang melakukan, mengerjakan as-su'a, keburukan, bijahalah, karena kebodohannya. Tadi kita katakan begini Pak, kalau penafsirannya begini nih, sesungguhnya taubat yang diterima itu adalah taubatnya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan buruk karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya. Para ulama mengatakan itu terlalu berat itu, dan akan bertentangan dengan firman Allah dalam surat Az-Zumar itu Pak. Artinya kalau orang itu berbuat dosa sementara dia itu tahu itu dosa, tidak akan diterima taubatnya oleh Allah itu Pak. Sekali lagi, kalau ditafsirkan bahwa taubat Allah itu hanya untuk orang-orang yang berbuat dosa karena kebodohannya, ulama mengatakan itu terlalu berat. Mungkin banyak sekali orang yang bertaubat yang tidak akan diterima oleh Allah taubatnya itu. Dan pendapat ulama itu didukung oleh firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 53, halaman 464 itu Pak. Halaman 464, halaman 464 ayat 53. Ini kabar gembira nih untuk kita semua sebagai manusia yang tidak luput dari perbuatan dosa. Jadi ya kabar gembira Pak Yusuf ya. Kamari Pak Yusuf sedih pisan abi teh loba dosa cenah. Ustaz ceramah teh asa nyindiran ka abi wae teh ya kabar gembira iya. Az-Zumar ayat 53 halaman 464. Kul, katakan olehmu wahai Muhammad, ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku. Ini kata Allah nih, wahai hamba-hambaku, alladzina, orang-orang yang asrafu. Israf itu melampaui batas, berlebihan, ala anfusihim, terhadap diri mereka. Nah, orang yang berlebihan dalam hidupnya, dalam arti orang yang melampaui batas itu adalah orang yang berbuat dosa Pak, atau orang yang keluar dari relnya, rel Shirathul Mustaqim, orang yang menjauh dari Allah itu Pak. Apa kabar gembira dari Allah itu? La taqnatu, kalian jangan putus asa, min rahmatillah, dari rahmat Allah. Inna, sesungguhnya Allah itu yaghfiru, akan mengampuni, adzunuba, dosa-dosa, jami'a, semuanya. Alhamdulillah. Innahu, sesungguhnya Allah itu huwa, dialah Al-Ghafur, zat yang maha pengampun dan juga maha menutupi, Ar-Rahim, dan juga zat yang maha penyayang. Nah, pendapat ulama itu yang tadi itu didukung oleh ayat ini Pak, ayat ini. Makanya konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, terkait dengan ampunan Allah gitu ya, itu harus memadukan antara sikap harap-harap cemas itu Pak, harap-harap cemas itu harus seimbang dalam diri kita itu, antara harap dengan cemas. Artinya kita harus berharap betul ketika berbuat dosa nih Pak. Barangkali kita berbuat dosa, kita harus berharap betul, bahkan kita harus yakin betul bahwa Allah itu akan mengampuni kita.
sesuai dengan ayat 53 surat Az-Zumar tadi itu. Allah kan mengatakan jangan putus asa dari ampunan Allah, dari rahmat Allah. Artinya kita harus berharap dan yakin. Tetapi kita pun harus dibarengi dengan kecemasan, yaitu sesuai dengan An-Nisa ayat 18 tadi. Jadi kalau surat An-Nisa ayat 18 itu mengisyaratkan pentingnya ada kecemasan bagi orang-orang yang berbuat dosa, sementara surat Az-Zumar ayat 53 pentingnya besar harapan untuk dapat ampunan dari Allah bagi orang yang berbuat dosa. Nah, kenapa penting menggabungkan antara harap dan cemas? Kenapa harus seimbang gitu? Karena kalau orang itu hanya berharap dan hanya yakin bahwa Allah itu akan mengampuni atas dosa-dosanya tanpa dibarengi kecemasan, nanti dia akan meremehkan dosa, Pak. Tenang weh, tenang. Engke ge dihampura ku Allah, tenang. Angke weh tobatnya geus kolot, da ku Allah ge bakal dihampura. Erek berbuat dosa deui we, da Allah memoal bosan-bosan ngahampura. Itu kalau kita terlalu berharap dan terlalu yakin bahwa kita itu akan mendapatkan ampunan. Tapi sebaliknya, kalau orang itu terlalu cemas terhadap ampunan Allah, maka dia akan putus asa. Makanya banyak orang-orang itu karena dia itu terlalu cemas tanpa dibarengi harap. Pada saat dia berdoa, pada saat dia berdosa, biasanya sok muruhkeun batur, Pak. Kan loba jelema teh lamun ngadoa teh muruhkeun ka batur. Datang umpamanya ka pamijahan gitu. Nah, jauh-jauh teuing ka pamijahan gitu. Jadi itu aya ustad, aya kiai, alus doana cenah. Nah, atuh lain ngadoa sorangan, apan saya mah cenah jamana kotor cenah. Saya itu orang kotor cenah. Kalau berdoa moal diterima ku Allah. Nah, itu berarti dia itu enggak yakin pada dengan dirinya. Terus ek naon ka pamijahan, nya ek muruhkeun ka kiai di ditu. Ning kene muruhkeun lah cenah 1 juta pan ku pak kiai pangadoakeun cenah. Alhamdulillah dosa dihampura cenah da ku kiai ngadoana. Lamun ku saya mah moal dihampura sabab saya orang kotor. Nah, itu dia itu terlalu putus asa itu, Pak. Terlalu tidak percaya diri dengan Allah yang Maha Pengampun. Makanya perlu dipadukan gitu, Pak. Perlu dipadukan. Sifat harap-harap cemas terkait dengan dosa dan pertaubatan. Jadi pede ting entong, Pak, putus asa ting entong, tengah-tengah we kita. Dalam beribadah pun begitu. Dalam beribadah terlalu yakin ibadah kita diterima, jangan. Terlalu pesimis ibadah kita tidak akan diterima, jangan. Dalam doa begitu, terlalu pede akan dikabul, jangan. Terlalu pesimis tidak akan dikabul, jangan. Tengah-tengah saja. Kita lanjutkan nih. Kembali ke surat An-Nisa, Pak. Jadi tadi para ulama banyak ya, mayoritas menafsirkan begini, sesungguhnya kewajiban Allah mewajibkan kepada dirinya untuk menerima taubat itu hanyalah untuk orang-orang yang berbuat dosa karena kejahilannya. Jadi kalau orang berbuat dosa karena kejahilannya, wajib bagi Allah untuk menerima taubat orang yang bersangkutan, manakala orang yang bersangkutan itu tentunya bertaubat gitu, Pak. Sekali lagi, manakala orang yang bersangkutan itu bertaubat, nya ari teu tobat mah meureun embungeun dihampura gitu, Pak.
mungkin dihampura lamun teu taubat gitu. Walaupun Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang kan gitu. Dan sebetulnya banyak, Pak. Sebetulnya banyak dosa, bahkan lebih banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang Allah ampuni ketimbang dosa-dosa Allah yang pernah kita lakukan yang tidak diampuni gitu. Kecuali nih Pak, kecuali orang yang berbuat dosa dengan bangga dan terang-terangan gitu. Kan ada orang teh geuning berbuat dosa teh manit bebeja geuningnya. Hayang dipoto geuning ku wartawan, ku reporter gitu. Sebab dia pernah berbuat dosa umpamanya berzina dengan si A dengan si B, orang terkenal pejabat gitu tuh. Berbuat dosa bangga gitu. Makanya Rasul dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu bersabda, kullu ummati mu'afatun, setiap umatku kata Rasulullah itu akan diampuni dosanya, tapi tentu bagi orang yang memohon ampun gitu Pak, atau orang yang melakukan pertaubatan. Illal mujahirin, lain muhajirin Pak, mujahirin, kecuali orang yang berbuat dosa dengan bangga dan terang-terangan gitu. Itu kalau baca dalam kelanjutan hadisnya tuh, kenapa muncul sabda Nabi kullu ummati mu'afatun illal mujahirin? Karena ada orang yang berbuat dosa di malam hari. Dalam arti malam hari itu orang kan tidak tahu kalau dirinya sudah berbuat dosa. Atau barangkali bisa dimaknai lah Pak, malam hari di situ itu masa lalu bisa. Masa di mana orang tidak tahu bagaimana masa lalu kita. Itu identik dengan malam hari Pak, masa lalu itu. Jadi ada orang yang berbuat dosa di malam hari atau di masa lalu, sebetulnya Allah sudah menutupi itu Pak. Boro-boro tatangga, boro-boro batur, pamajikan ngeteu apaleun kalau yang bersangkutan berbuat dosa di malam hari, atau kalau yang bersangkutan pernah berbuat dosa di masa lalu, tetapi Allah menutupinya sementara yang bersangkutan malah menceritakannya gitu. Bahula saya ke SMA mah begini, wah resep weh pokoknya macam. Nah dia kan menceritakan masa lalunya tentang dosa, padahal oleh Allah sudah bertahun-tahun itu ditutupi, malah diceritain. Wah penting orang nyekek botol beak dalapan cenah gitu. Padahal ku Allah ditutupi perbuatan dosa minuman kerasnya itu. Dia malah cerita-cerita. Nah untuk orang seperti itu menunjukkan tidak adanya penyesalan Pak. Dia bangga dengan perbuatan dosa yang dilakukannya. Maka bagi orang-orang yang seperti itu tidak mendapatkan jaminan dari Rasulullah, kullu ummati mu'afatun, setiap umatku akan mendapatkan ampunan. Itu orang-orang yang tidak layak mendapatkan ampunan. Tetapi ini kemarin saya sampaikan dalam khutbah Jumat, kita pun tentu tidak boleh juga Pak melakukan perbuatan dosa sekalipun secara sembunyi-sembunyi gitu Pak. Secara sembunyi-sembunyi tidak boleh kita melakukan, karena ketika orang itu melakukan perbuatan dosa secara sembunyi-sembunyi, ancamannya pun sangat serius dari Allah dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi melalui jalur seorang sahabat yang namanya Sauban. Rasulullah bersabda begini, la'a'lamanna aqwaman min ummati
ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jabali tihama baido. Sungguh kalian akan dapati suatu kaum, suatu golongan dari umatku kelak di yaumul qiyamah akan datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan membawa pahala kebaikan yang sangat banyak, yang sangat besar. Saking banyaknya digambarkan oleh Rasulullah bagaikan sebuah gunung Tihama. Gunung Tihama itu sebuah gunung yang ada di Yaman di sana Pak itu. Banyak sekali pahala yang dibawanya itu menghadap Allah. Walakinnahum yaj'aluhallahu azza wa jalla habba'an manthura. Tetapi Allah yang maha mulia menjadikan semua pahala kebaikannya itu tidak berguna sama sekali, tidak bisa menghantarkan dirinya ke dalam surga, tidak bisa membentengi dirinya dari siksa api neraka, melainkan bagaikan debu-debu yang berterbangan gitu. Kan debu yang berterbangan karena tidak punya bobot Pak. Debu itu kalau ada angin kan langsung terbang gitu. Nah ada pahala yang seperti itu Pak, tidak berguna sama sekali di yaumul akhir itu. Qala Sauban, kemudian seorang sahabat yang bernama Sauban nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sibhum lana wa jallihim lana. Tolong beritahukan kepada kami, jelaskan kepada kami sifat-sifat atau ciri-ciri orang tersebut itu. Alla nakuna, supaya kami ini tidak seperti mereka. Alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam, supaya kami tidak seperti orang seperti itu, supaya kami tidak seperti orang itu, sementara kami tidak tahu apa ciri-cirinya, apa penyebabnya. Qala Rasul menjawab, amma innahum min ikhwanikum wa jildatikum. Sesungguhnya mereka itu adalah saudara kalian, mereka adalah orang-orang yang mengaku Islam gitu. Bahkan amalan yang mereka kerjakan pun sama dengan amalan kalian. Kalian sholat, mereka pun sholat gitu. Kalian ngaji, mereka pun ngaji. Kalian sholat malam, mereka pun sholat malam. Kalian puasa, mereka pun puasa. Kalian zakat, mereka pun zakat. Kalian kurban, mereka pun kurban. Lalu apa bedanya gitu? Apa penyebab mereka membawa pahala di hari kiamat, tapi bagaikan pahalanya itu bagaikan debu-debu yang berterbangan? Rasul mengatakan, walakinnahum idza khalau intahaku bimaharimillah. Akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang ketika sendirian Pak, ketika sendirian mereka adalah orang-orang yang gemar melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di hadapan orang banyak, tampil di ruang sosial, ruang publik, nyentrik betul gitu, kiai betul gitu Pak, ustadz betul, iya mah ustadz banget katanya, agamis betul. Tapi ketika dia itu sendirian, dia itu sebetulnya tidak seperti itu. Jadi kesolehannya, kebaikannya itu hanyalah polesan saja, biar orang lain memuji dirinya, biar orang lain menghormati dirinya, biar orang lain memandang dirinya itu soleh. Tapi ketika sendirian, dia akan memunculkan jati dirinya yang asli itu Pak. Nah makanya para ulama mengatakan begini, untuk mengetahui sejauh mana soleh dan tidaknya diri kita, itu lihat saja ketika kita sendirian.
Kalau saat sendirian banyak kejahatan-kejahatan dosa yang kita lakukan, lalu tidak dibarengi dengan rasa malu. Jadi sesudah berbuat dosa tidak malu, tidak takut, tidak menyesal. Sebetulnya diri kita itu belum baik gitu. Kecuali kalau habis berbuat dosa itu masih muncul penyesalan, muncul rasa malu, muncul rasa takut kepada Allah, itu masih bagus itu. Tapi kalau enjoy itu, bahkan sudah menjadi sebuah yang kecanduan berbuat dosa di saat sendirian, nah itu kan harus segera dikoreksi itu, dikoreksi. Karena kalau berbuat baik di hadapan orang banyak, mungkin semua orang pun akan berusaha tampil baik di hadapan orang banyak, Pak. Mungkin begitu. Jadi lamun kita nih Pak, kita di Masjid Muhajirin itu kelihatan soleh, nya wajar atuh. Kan di dia aya Pak Pitoyo, aya Pak Nang, aya Pak Yusuf, aya Pak Ian, apa aya Haji Toto. Jadi lamun teka ciri soleh kan meren era gitu ke mereka gitu. Wajar, setiap orang akan berusaha tampil baik, tapi lihatlah ketika sendirian, betul enggak kita teh soleh gitu Pak. Jadi lamun hayang apal gitu ngenteng diri sendiri ketika sendirian saja Pak. Kita lanjutkan nih. Summa nih, kemudian yatubuna, mereka bertaubat kepada Allah min qarib, dalam waktu yang dekat. Mayoritas ulama mengatakan waktu yang dekat itu adalah waktu sebelum ajal tiba. Kenapa? Karena kematian itu dekat Pak. Alasan ulama mengatakan waktu yang sangat dekat itu waktu sebelum sakaratul maut. Walaupun barangkali hari ini berbuat dosa, sakaratul mautnya 10 tahun yang akan datang, itu masih dikatakan waktu yang sangat dekat. Itu kalau menurut penafsiran ulama. Tapi ya bagusnya Pak, jangan menunggu 10 tahun. Hari ini berbuat dosa, hari ini juga kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman batas akhirnya itu sebelum dia sakaratul maut. Kan Nabi bersabda begini, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah itu akan menerima taubat seorang hamba selama napasnya itu belum yugorgir. Yugorgir itu gening Pak, lamun orang yang sedang sakaratul maut sok ngorok gitu Pak, gitu ta. Itu selama dia itu belum begitu, taubatnya itu masih diterima itu. Itu ulama menafsirkan yugorgir itu suara itu tuh, suara orang yang sedang sakaratul maut Pak. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah keluar suara itu, dia tidak sempat lagi untuk beramal soleh, tidak sempat lagi untuk memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahannya. Makanya dulu si Fir'aun itu Pak, kenapa si Fir'aun itu tobatnya enggak diterima oleh Allah? Fir'aun itu tobat itu Pak, tobat pada saat dia itu ditenggelamkan oleh Allah, sebelum mati pada saat napasnya ditenggorokan, dia tobat. Amantu bi rabbi Musa wa Harun, tobat. Pokoknya mah ayeuna mah saya iman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Ya cuman sayang kan eta napasnya geus dina tenggorokan eta tidak diterima oleh Allah itu. Kita lanjutkan nih, faulaika, maka mereka itulah yatubu, yang akan mengampuni, yang akan memberikan tobat. Siapa? Allah alaihim, kepada mereka.
Wa kana Allahu, dan Allah itu aliman dan yang maha mengetahui, hakiman dan yang maha bijaksana. Jadi orang-orang Pak yang bertaubat yang berbuat dosa karena kejahilannya Pak, karena kejahilannya, kemudian dia bertaubat kepada Allah dalam waktu yang dekat, maka Allah itu mewajibkan kepada dirinya untuk mengampuni dosa orang tersebut Pak. Itu penafsiran ringannya seperti itu. Beda dengan penafsiran sesungguhnya taubat Allah itu hanyalah bagi orang-orang yang berbuat dosa karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya. Itu berat Pak. Kita lanjutkan satu ayat lagi nih. Walaisatit taubatu, dan bukanlah pertaubatan itu, atau bukanlah atau tidaklah Allah itu mewajibkan kepada dirinya untuk menerima taubat, lilladzina, untuk orang-orang yang ya'maluna, mengerjakan as-sayyi'at, keburukan-keburukan, dosa-dosa, hatta sehingga idza, apabila hadoro, datang, ahadahum, kepada salah seorang di antara mereka, al-mautu, kematian. Qala, kemudian beliau berkata, ini sesungguhnya tubtu, aku bertaubat al-an, sekarang, gitu Pak. Ya seperti Fir'aun tadi, ketika kematian sudah menjemput dirinya, baru dia mengatakan, saat ini saya taubat, gitu Pak. Nah makanya alhamdulillah nih Pak, alhamdulillah kita sekarang masih sehat, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Kita masih bernapas, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh. Jangan sampai orang itu baru bertaubat ketika napasnya di tenggorokan sehingga tidak sempat beramal soleh. Kan ayatnya juga begini, amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah itu satu paket itu Pak, iman, amal soleh, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu satu paket itu, karena penghubungnya itu wawu atap itu. Jadi kalau hanya iman tanpa dibarengi amal soleh, itu tidak bisa Pak. Karena iman itu bukan kata-kata manis di bibir, bukan, tapi sebuah keyakinan dalam hati, diikrarkan dalam lisan, dengan lisan, dan direalisasikan dengan anggota badan. Itu iman itu. Kita lanjutkan nih. Wala, dan tidak pula, dan Allah itu tidak mewajibkan menerima taubat, alladzina, bagi orang-orang yamutuna, yang mati, wahum, sedangkan mereka itu kufar, dalam keadaan kafir. Ini kan luar biasa nih Pak, Allah menggunakan katanya itu kufar, artinya bukan kekafiran Pak, bukan. Karena begini Pak, ketika kita nih umat Islam berbuat dosa, sebetulnya kita sedang melakukan kekafiran, tapi belum kafir belongkotan Pak, belum kafir 100%. Karena tidak ada yang namanya Islam itu melakukan perbuatan jahat, tidak ada. Islam tidak mengajarkan perbuatan buruk. Maka ketika orang itu melakukan dosa, dia sedang melakukan kekafiran. Nah, ketika orang itu mati dalam keadaan kufar, dia belum sempat bertaubat kepada Allah. Soleh itu. Nah,
kalau dia sebelum matinya sempat bersahadat, Pak, pagi-pagi dia sahadat jam 7, lalu 2 jam kemudian sudah melaksanakan amal soleh kebaikan gitu, Pak, malah sempat melaksanakan sholat duha gitu, mati, Pak, mati, berarti dia imannya sudah, taubatnya sudah, imannya sudah, amal solehnya sudah, itu dia mati dalam keadaan muslim itu, Pak, mati dalam keadaan muslim. Nah, orang seperti itu berhak mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi kalau orang kafir mati sebelum bertaubat, sebelum dia itu masuk Islam, maka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, mereka itulah a'tadna, yang kami, nah kami di sini Allah, yang kami kata Allah ancamkan lahum kepada mereka azaban, siksa alima, yang sangat pedih. Nah, makanya ini untuk ayat 17 bagi kita itu harus betul-betul diperhatikan dan betul-betul nih dijadikan kesempatan oleh kita, di mana Allah itu mewajibkan kepada dirinya untuk menerima taubat seorang hamba manakala seorang hamba itu berbuat dosa dengan jahalah. Biasanya kalau orang berbuat dosa dengan jahalah, Pak, dengan jahalah, di ujungnya ada penyesalan. Ada penyesalan. Kenapa? Ulama banyak yang mengartikan jahalah itu tidak kontrol, tidak sadar, tidak kontrol lah. Karena ketidakkontrolannya terhadap dirinya, terhadap hawa nafsunya, terhadap emosinya, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Setelah itu muncul penyesalan, dan setelah itu memperbaiki diri. Itu jahalah itu. Dia tidak menunda-nunda untuk bertaubat, maka Allah akan sangat terbuka untuk memberikan ampunan kepada yang bersangkutan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.